Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mahida Podcast. Bersama saya Cahya yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Mahida Podcast kali ini bakal ngobrol-ngobrol dengan calon ketua IPMA yang nantinya bakal jadi nahkoda buat rakyatnya. Kira-kira siapa ya? Ini dia calon nomor urut pertama, Nur Fuadil Adib. Halo Kak Adil. Halo Kak, How are you today? I'm fine. Oke, lagi sibuk apa sih sekarang? Sibuk mikirin mau ngapain nggak? Waduh, gak bahaya ta? Gaya. Oke, Kak Adil ini kan terpilih menjadi calon ketua IPMA nih. Gimana rasanya Kak Adil terpilih menjadi calon ketua IPMA? Saya kaget Kak. Kaget? Iya. Kaget biasa atau kaget banget? Luar biasa. Waduh, kaget aja nih. Iya. Oke, terus kalau misalnya Kak Adil nantinya bakal jadi calon ketua IPMA, hal apa yang nanti Kak Adil lakuin buat IPMA ini? Oke. Saya pastinya akan melakukan yang namanya amanah ya. Iya. Jujur, ya pokoknya saya akan mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, nah by the way, menjadi calon ketua IPMA pastinya mempunyai visi dan misi, iya kan? Iya, betul sekali. Ya, boleh di-spill dong Kak visi dan misinya? Visi saya yaitu menjadikan IPMA sebagai sarana untuk menampung aspirasi, inspirasi, dan kreativitas siswa-siswi MA Mahida. Jadi di visi saya ini ya, saya menjadikan IPMA itu lebih terbuka Kak. Terus kalau misinya apa Kak? Misi saya yang pertama ya Kak, yaitu menciptakan suatu wadah yang dapat difungsikan untuk menampung usulan serta aspirasi siswa-siswi MA Mahida. Terus yang kedua, menerima serta berusaha mewujudkan usulan serta aspirasi siswa-siswi MA Mahida. Terus yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa-siswi MA Mahida. Yang keempat, menjadikan MA Mahida menjadi yang berkualitas dan berani tampil beda. Wah, visi misi yang cukup menarik ya sobat ya. Cukup ya? Menarik banget sih, nggak hanya cukup. Iya. Oke, jadi kalau nggak salah tadi tuh yang terakhir ada kata-kata tampil beda ya. Iya. Nah, tampil beda yang dimaksud Kak Adil ini seperti apa sih? Tampil beda kayak apa? Oke. Ya, saya akan menyelenggarakan acara-acara ya Kak, yang tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Jika nantinya Kak Adil terpilih menjadi ketua IPMA, program apa yang Kak Adil wujudkan untuk melanjutkan organisasi IPMA ini? Sesuai dengan misi saya yang pertama ya Kak, saya berinisiatif akan membuat yang namanya Kotak Suara Rakyat Mahida. Jadinya para siswa-siswi ini dapat ditampung di kotak tersebut usulannya, aspirasinya. Ya, contohnya ya mau menyelenggarakan kegiatan apa. Nah, siswa-siswi tersebut dapat mengusulkan di kotak suara tersebut. Nah, itu untuk siswa-siswi sendiri atau mungkin yang lain boleh ikut? Boleh ikut Kak yang lain. Siapa tuh kira-kira? Ya para guru lah. Oke. Nah, Sobat Mahida, kita udah melihat jawaban dari kandidat nomor urut pertama. Nah, dari Kak Adil mungkin ada kalimat atau kata-kata buat Sobat Mahida untuk meyakinkan bahwa Kak Adil ini cocok buat jadi ketua IPMA. Bersama number one, wujudkan harapan. Wah, Wah. kata-kata yang sangat bagus banget. Wah. Oke, kandidat pertama telah mengutarakan visi dan misinya. Gimana ya dengan kandidat yang lain? Ini dia calon nomor urut kedua, yaitu Vela Novika Rosida. Halo Kak, Halo Kak Cahya. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Sibuk pikiran hidup sih Kak. Waduh, hidupnya emang seberat apa sih Kak? Iya gimana ya, soalnya tuh kalau gak dipikirin ya kepikiran terus gitu. Gitu. Oke, Kak Vela ini kan udah terpilih menjadi calon ketua IPMA. Gimana sih Kak rasanya? Sebenarnya nggak nyangka sih Kak, karena dari banyaknya apa ya kandidat, banyaknya pengurus itu kok yang dipilih saya gitu.
Itu sebenarnya lebih ke gak nyangka dan juga bangga karena bisa terpilih dan diamanahi sebagai kandidat calon ketua IPMA. Oke, nanti kalau misalnya Kak Vela ini udah kepilih jadi calon ketua IPMA, hal apa yang nantinya bakal Kak Vela lakuin buat IPMA? Oke, hal apa yang ingin saya lakukan untuk IPMA? Tentunya niat baik hanya ada pada pemimpin yang baik, dan insya Allah saya memiliki niat tersebut. Wah, jawabannya sangat menarik nih dari Kak Vela nih. Nah, by the way, menjadi calon ketua IPMA pastinya sudah mempunyai visi dan misi, bukan begitu Kak? Oke, bener banget, dan tentunya dari awal saya dicalonkan, saya sudah diarahkan untuk membuat visi dan misi. Dan untuk visi saya sendiri itu sebenarnya lebih mencakup ke hal madrasah dan juga semua siswa-siswi. Jadi visi saya di sini adalah menjadikan IPMA sebagai wadah penyaluran potensi siswa sehingga terbentuk siswa yang berprestasi, mandiri, aktif, kreatif, dan berintegritas serta menjadikan madrasah yang unggul dan berkompeten. Jadi itu adalah visi saya. Kenapa saya ambil visi yang sebenarnya itu balik lagi seperti kata tadi, niat baik seorang pemimpin adalah yang diperlukan. Nah, kalau misinya sendiri apa tuh? Untuk misi di sini saya mempunyai 5 misi yang menjadi langkah saya untuk menggapai visi saya. Di sini yang pertama adalah menjadikan IPMA sebagai wadah penyaluran potensi, bakat, dan pengembangan siswa. Yang kedua adalah menjadikan wadah kreativitas, aspirasi, juga inspirasi dari siswa. Yang ketiga adalah mewujudkan siswa-siswi yang aktif dan mampu berkontribusi dalam berbagai kegiatan. Yang keempat, mengoptimalkan peran serta fungsi IPMA sebagai penyelenggara berbagai kegiatan. Dan yang terakhir tentunya ini adalah meningkatkan kerjasama antar organisasi di Mahida. Oke, tadi di bagian misi ada mengoptimalkan peran dan fungsi IPMA kan? Nah, sebenarnya peran dan fungsi IPMA sendiri itu apa sih? Fungsi IPMA menurut saya yaitu menghimpun ide, pemikiran, bakat, potensi, kreativitas siswa dalam satu wadah. Jadi di sini IPMA berfungsi sebagai tempat penyaluran, di mana itu adalah suatu wadah yang telah difasilitasi oleh madrasah untuk mengembangkan bakat potensi siswa sendiri. Dan itu saya masukkan ke dalam misi saya. Misi saya yang pertama. Oke, yang selanjutnya mungkin mendorong siswa untuk semangat dan bertanggung jawab dalam berorganisasi. Yang kedua yaitu mendorong semangat dan juga rasa bertanggung jawab maksudnya dalam berorganisasi, sehingga IPMA di sini adalah sebagai wadah untuk pengembangan potensi yang dalam diri dia, yaitu rasa bertanggung jawab dan juga rasa semangat berorganisasi. Jawaban yang sangat menarik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Jika nantinya Kak Vela sudah terpilih menjadi ketua IPMA, program apa yang bakal Kak Vela wujudkan untuk melanjutkan organisasi IPMA ini? Jadi di sini saya mempunyai motto yaitu learn from the past, live for today, and plan for tomorrow. Dan di sini saya mempunyai pedoman yaitu pedoman 3M, meneruskan, mengevaluasi, dan mengupgrade, di mana ini adalah rencana saya untuk meneruskan adalah meneruskan program kerja dari pengurus sebelumnya, dan kita evaluasi bagaimana kesalahan dan mungkin kekurangan dari program kerja sebelumnya, dan kita upgrade. Dan disitulah pedoman saya untuk pengembangan IPMA, yakni 3M, meneruskan, mengevaluasi, dan mengupgrade.
Dan untuk moto saya, untuk moto saya tentang perkembangan IPMA, yaitu belajar dari masa lalu, belajar dari periode yang kemarin, dan juga hidupkan program kerja yang saat ini, dan juga plan membuat program mengupgrade program kerja untuk yang kedepannya yang lebih baik dan berkompeten. Oke, kita udah melihat ya untuk kandidat calon nomor urut 2. Mungkin dari Kak Vela sendiri ada kata-kata atau apa buat ngeyakinin nih buat warga Mahida bahwa kamu tuh pantas jadi ketua IPMA? Sebenarnya saya menunggu pertanyaan tentang motivasi saya mencalonkan diri jadi ketua IPMA nih, Kak. Karena menurut saya seorang pemimpin gak hanya laki-laki, karena perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Dan oleh karena itu di sini saya yakin meskipun saya dari kemarin terpilih bukan mengajukan diri. Nah, Sobat Mahida, dari Kak Vela ini kita bisa belajar bahwa yang menjadi pemimpin tuh nggak hanya laki-laki aja ya Kak ya. Bener banget. Cewek tuh sebenarnya bisa jadi pemimpin gitu. Dan seorang pemimpin yang hebat terlahir dari seorang perempuan yang hebat pula. Bener gak sih Kak? Iya bener banget, aku setuju banget dengan Kak Vela nih. Aduh, oke, di sini saya mau ngasih slogan gitu ya. Ya Bisa dibilang boleh. slogan gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa nih mendukung saya karena nomor 2 pilihan tepat untuk Mahida lebih hebat. Wah, hebat banget ya. Bersama kita hebat. Oke, kandidat nomor urut 2 telah mengutarakan visi dan misinya. Gimana dengan calon kandidat yang lain? Ini dia calon nomor urut ketiga dengan nama Muhammad Afdal Nur Farid. Oke, halo Kak Afdal. Halo Kak, Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Terus sibuk apa sih akhir-akhir ini? Ya sibuk di kegiatan sekolah aja sih, Itu aja? itu aja. Di rumah gak sibuk? Di rumah nganggur. Oh nganggur. Kak Afdal ini kan udah terpilih menjadi calon ketua IPMA. Ya, Nah, gimana rasanya Kak Afdal tuh bisa kepilih jadi calon ketua IPMA? ya sebenarnya sih ada senangnya ada sedihnya sih Kak. Boleh Ya. di-spill? Ya senangnya dapat kepercayaan dari madrasah, dapat kepercayaan dari teman-teman untuk bisa nyalon sebagai ketua IPMA, dan sedihnya ya belum itu loh, pernah gitu ikut atau kampanye atau apa kok tiba-tiba bisa gini. Wah, pastinya jadi calon tuh emang ada sedih dan senengnya emang. Semua Iya. hal tuh pasti ada sedih dan senengnya. Nah, jadi kalau Kak Afdal ini udah kepilih menjadi calon ketua IPMA, hal apa yang nantinya akan Kak Afdal lakuin buat IPMA? Ya yang saya lakukan untuk IPMA kali ini adalah memajukan IPMA lah lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan menjadikan murid-murid di sini senang ikut organisasi IPMA gitu. Nah, by the way, menjadi calon ketua IPMA kan pastinya udah ada visi dan misi ya. Boleh di-spill dong visi dan misinya? Visi misi saya adalah menjadikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, solid, dan berakhlak mulia. Dan misi saya adalah membentuk karakteristik pengurus yang cerdas dan solid, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa, menciptakan kondisi lingkungan madrasah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompetensi dan mandiri, menjalin kerjasama dengan organisasi internal madrasah yang lain untuk memicu kreatif siswa.
Nah, aku ada question nih di bagian visinya. Iya. Tadi di visinya ada mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga terbentuklah siswa yang dinamis, solid, dan berakhlakul mulia. Nah, ini caranya Kak Afdil buat mengembangin potensi-potensi itu dengan apa gitu? Untuk mengembangkan potensi-potensi siswa secara dinamis, kreatif, dan berakhlak mulia, tentunya harus dengan cara membentuk karakteristik siswa itu sendiri agar lebih cerdas dalam mengusulkan saran dan dalam bertindak, dan tidak lupa dengan kewajiban-kewajiban yang ada di madrasah maupun di rumah, dan kewajiban yang sudah ada sebelum itu gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Jika nantinya Kak Afdal terpilih menjadi ketua ITMA, kira-kira program apa yang bakal Kak Afdal wujudkan untuk melanjutkan organisasi ini? Ya semacam ya tidak kurang tidak lebih seperti program-program yang sudah ada lah gitu, tapi kalau bisa program itu meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa gitu aja. Oke, kita udah melihat ya untuk kandidat nomor urut 3. Mungkin dari Kak Afdal ada kalimat atau kata-kata buat warga Mahida untuk meyakinin bahwa Kak Afdal ini pantas buat jadi ketua IPMA. Untuk kata-kata dan tidak ada, tapi insya Allah saya bisa melakukannya, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan Mahida ke jenjang yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Kak Afdal. Sama-sama, Kak. Oke Sobat Mahida, kita udah dengerin jawaban dari masing-masing calon kandidat nih. Sekarang giliran Sobat Mahida untuk menentukan pilihannya sendiri. Ingat, bijaklah dalam memilih dan gunakanlah hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya, karena Sobat sendiri yang bakal menjadi penentu roda keberlangsungan organisasi ini. Good evening and have a good rest. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.